Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah saudara yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit? Engkau sedang terbaring di tempat tidur karena sakit, atau engkau sedang membawa atau memikul beban penyakit di dalam tubuhmu, dan saudara rindu kesembuhan, saudara rindu kesehatan, saudara rindu mujizat untuk terjadinya kesembuhan dalam kehidupan saudara. Ada pesan Tuhan yang penting bagi setiap saudara di dalam renungan ini. Pesan suara Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara. Pesan suara Tuhan yang akan kembali memberi semangat bagi saudara untuk menjalani situasi dan kondisi kehidupanmu dalam segala penyakit yang sedang engkau tanggung saat ini. Pesan suara Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara, firman Tuhan ini diawali dengan satu kata yang menegaskan, yaitu diawali dengan kata sesungguhnya. Artinya, di dalam firman ini, di dalam ayat ini, Tuhan mau menegaskan bahwa ada satu hal yang pasti. Ada satu hal yang benar-benar pasti. Dan itu yang dia inginkan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Dia berkata, sesungguhnya aku akan. Ada yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya. Ada yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan umatnya. Dan dia tegaskan bahwa itu sesuatu yang pasti. Apa itu saudara? Dia berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Jadi saudara, yang Tuhan rindukan dalam kehidupan umatnya adalah dia rindu untuk mengerjakan mujizat kesembuhan bagi umat-umatnya yang mengalami sakit. Dan dia rindu supaya umatnya ada dalam keadaan sehat. Dia berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kesehatan bagi mereka. Tuhan mau umat-umatnya, saya dan saudara, hidup dalam keadaan sehat, hidup dalam keadaan baik. Dan kalau hari ini saudara sedang ada dalam keadaan sakit, Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kesembuhan kepada mereka. Artinya Tuhan mau dan Tuhan rindu mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan umat-umatnya. Saudara, hari ini apa yang menjadi beban penyakit yang sedang saudara tanggung? Firman Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Tuhan mau menyembuhkan saudara. Jangan putus asa saudara, tetap semangat. Jangan putus asa, tetap melangkah dalam iman bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sesungguhnya menginginkan kita hidup dalam kesembuhan, sesungguhnya menginginkan kita hidup dalam kesehatan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit yang sedang saudara tanggung saat ini, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Bangkitlah dalam keyakinan bahwa Tuhan mau menyembuhkan saudara. Mulailah melangkah dalam iman bahwa Tuhan mau menyembuhkan saudara. Jangan putus asa seberapa berat pun beban yang saudara pikul. Jangan putus asa seberapa sulit pun kehidupan saudara. Saudaraku, saya mengenal seorang ibu yang sudah lama mengalami sakit kanker darah.
Kalau orang lain mengalami seperti yang dia alami, mungkin sudah lama putus asa dan sudah lama hidupnya lewat. Tetapi ibu ini sampai hari ini, sekalipun dia masih ada dalam keadaan masih bermasalah dengan darahnya, kanker darah itu masih menggerogoti, tetapi sampai hari ini dia masih kuat, sampai hari ini dia masih sehat, dan dia bisa beraktivitas dengan semangat, saudara. Padahal dokter sudah memvonis bahwa umurnya tidak akan panjang lagi, tetapi sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali, sampai hari ini dia baik-baik saja, dan dia sudah semakin pulih dan semakin pulih dan semakin pulih. Apa yang membuat ibu ini tetap kuat dan hidupnya semakin pulih padahal penyakitnya begitu fatal, penyakitnya begitu parah, saudara? Ibu ini punya iman bahwa dia bisa sembuh. Dan kemudian ibu ini menjalani semuanya dalam iman dan bersemangat bahwa dia bisa pulih, bahwa dia bisa sembuh. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa yang paling utama kalau hari ini engkau mengalami sakit penyakit adalah bahwa engkau harus yakin bahwa engkau bisa sembuh, dan engkau harus jalani semuanya dengan iman, dengan bersemangat, dengan motivasi yang kuat. Engkau hadapi semuanya dengan iman, dengan bersemangat, dan dengan motivasi yang kuat. Jangan putus asa, karena jika engkau putus asa, maka tubuhmu akan drop, maka sel-sel tubuhmu tidak akan sanggup melawan penyakit, sehingga akhirnya hidupmu makin drop. Tetapi kalau hari ini engkau hadapi semuanya dengan iman, dengan satu keyakinan, dengan satu semangat, maka sel-sel tubuhmu akan semakin kuat, maka kuasa Tuhan akan bekerja sehingga tubuhmu akan sanggup melawan penyakit, dan engkau bisa pulih, engkau bisa sembuh. Jadi bersemangatlah, tetap kuat, tetap semangat, jalani semuanya di dalam iman. Engkau pasti bisa pulih. Dan kemudian, saudara, apalagi yang Tuhan mau jamin selain mau mendatangkan kesehatan dan kesembuhan? Dia juga menjamin bahwa dia berkata, aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ternyata, saudara, bahwa Tuhan mau hidup kita ada dalam kesejahteraan dan kita ada dalam keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan mau hidup kita aman, Tuhan mau hidup kita sejahtera. Itulah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan mau menjamin keamanan dalam hidupmu. Tuhan mau menjamin kesejahteraan dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau merasa hidupmu tidak aman, dengar, saudara, bahwa ada Tuhan yang mau menjamin hidupmu ada dalam keadaan aman. Tuhan mau engkau tinggal dalam keamanan. Dia tidak mau engkau hidup dalam ketakutan. Dia tidak mau engkau hidup dalam kekhawatiran. Dia mau engkau hidup dalam keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Dia mau jamin keamanan hidup saudara. Bahkan dia mau hidup kita berlimpah dengan sejahtera dan keamanan. Saudara, di dunia ini orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen ada dua kecenderungan. Ada orang yang cenderung hidup dalam satu pemahaman teologi kemakmuran. Mereka berkata bahwa mengikut Tuhan harus berlimpah-limpah dalam hal materi. Ada lagi yang mengatakan bahwa mengikut Tuhan itu harus siap menderita. Sebenarnya, saudara,
Kedua sisi itu, kedua pendapat itu ada benarnya. Tetapi ketika ada orang yang cenderung berat sebelah, itu yang menjadi salah. Jadi yang Tuhan mau itu bukan perkara materi, tetapi yang Tuhan mau itu sebenarnya adalah dalam hal keamanan, kesejahteraan hatinya, hidup dalam ketentraman. Jadi bukan masalah materi yang menjamin keamanan dan ketentraman. Bukan masalah kurangnya materi yang membuat hidup orang tidak aman dan tidak tentram. Dan juga bukan karena kecukupan materi yang membuat hidup orang nyaman dan tentram. Karena banyak orang yang berlimpah secara materi tapi hidupnya tidak aman, tidak tentram. Banyak orang yang kekurangan secara materi tetapi ternyata hidupnya bisa aman. Jadi hari ini yang paling penting bagi kita adalah keamanan dan ketentraman yang berlimpah-limpah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kalau Tuhan percayakan berkat materi, tetap kita hidup dalam keamanan dan ketentraman. Sehingga kalau tiba satu saat hidup kita sangat terbatas dalam materi, kita juga tetap hidup dalam keamanan dan ketentraman. Jadi bukan perkara materi lagi yang menentukan keamanan dan ketentraman kita, tetapi karena ada Tuhan yang mengerjakan keamanan dan ketentraman. Itu yang Tuhan mau. Kita ada dalam keadaan sehat-sehat dan hati dan pikiran kita aman dan tentram. Dan biarlah itu juga yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara hidup dalam keamanan dan ketentraman. Hari ini, apapun kondisi kehidupan saudara, mungkin engkau merasa hidupmu begitu terbatas secara materi, bahkan cenderung kekurangan secara materi. Dengar saudara, dalam situasi yang demikian Tuhan mau saudara penuh dengan ketentraman dan keamanan. Hatimu aman, tentram, dan kemudian Dia akan mulai mengerjakan kesejahteraan dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini ada engkau yang merasa berkelimpahan tapi hidupmu tidak aman, tidak tentram, engkau perlu Tuhan yang mengerjakan keamanan, yang mengerjakan ketentraman dalam hidupmu. Engkau perlu keamanan dan ketentraman yang sejati daripada Tuhan. Biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat renungan pesan suara Tuhan yang sudah kita renungkan. Hari ini, biarlah hidup saudara penuh dengan keamanan dan ketentraman. Hidup saudara sehat-sehat, saudara disembuhkan, dipulihkan, saudara hadapi semuanya bersama Tuhan, dan hidupmu aman dan tentram. Itu yang Tuhan mau. Dan biarlah itu yang terjadi dalam hidupmu, itu yang engkau alami di dalam kehidupanmu. Saudara, saya mau berdoa saat ini. Kalau ada saudara yang sedang sakit, saya mau berdoa Tuhan kerjakan kesembuhan. Kalau ada engkau yang merasa tidak aman, tidak sejahtera dalam situasi yang engkau alami dalam hidupmu, mari kita berdoa supaya hidupmu penuh dengan keamanan dan ketentraman dalam apapun situasi yang engkau alami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Kalau ada mereka yang sedang mengalami sakit, bahkan terbaring sakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan jamah anak-Mu ini, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi dia, kerjakan pemulihan bagi dia. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah, pulihkan, sembuhkan anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menjamah, memulihkan dan menyembuhkan anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dia. Dan Bapa yang baik, hamba juga berdoa, kerjakan
keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kalau ada mereka yang mengalami kesulitan secara ekonomi, secara materi, jangan izinkan itu membuat hidup mereka tidak aman, tidak tentram. Tetapi biarlah mereka tetap tinggal dalam keamanan dan ketentraman, sehingga mereka bisa bekerja dan menghasilkan dalam hidup mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang hari ini berkecukupan secara materi, tapi mereka tidak memiliki ketentraman dan keamanan dalam hidup mereka, hamba berdoa, Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Biarlah Tuhan bekerja dan mengerjakan ketentraman dalam kehidupannya. Karena ketentraman itu jauh lebih berharga daripada semua perkara materi. Jamah anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, hamba percaya Tuhan sembuhkan yang sakit, dan Tuhan beri keamanan dan ketentraman di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan pesan suara Tuhan. Terjadilah mujizat kesembuhan dalam hidup saudara, dan biarlah saudara tinggal dalam keamanan dan ketentraman di sepanjang kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara merasa diberkati melalui renungan ini, silahkan bagikan renungan ini kepada banyak orang yang lain saudara, supaya mereka pun diberkati. Dan kalau hari ini engkau merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberi persembahan syukur untuk mendukung kami dalam pelayanan media sosial ini, Tuhan kiranya memberkati saudara. Di dalam video ini saudara bisa lihat di bawah video ini ada terdaftar nomor rekening, di mana di sana saudara bisa memberi persembahan syukur saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu
segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu,
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa,
Tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu
sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku.
mesbah-Mu, di atas mesbah-Mu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu, rindu, rindu,
tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. segenap hatiku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
atas mezbamu, di atas mezbamu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami.
Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.